Surga terkenal dengan segala kenikmatannya, tempat manusia-manusia terbaik berkumpul di akhirat. Surga merupakan tempat yang diidam-idamkan semua manusia sebagai tempat tinggal yang abadi setelah ajal menjemputnya. Menurut para ulama, di dalam surga ada banyak pohon kurma dan anggur. Sebagian lagi mengatakan bahwa surga adalah tempat yang paling rindang dengan banyak pepohonan, pohon lebat yang menaunginya. Bagaimana manusia ditempatkan di surga? Ini tak lepas dari amalan ibadahnya di dunia. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi, surga yang mereka tempati juga berbeda-beda. Mereka juga memasukinya dari pintu yang berbeda-beda. Apa sajakah? Berikut ulasannya. Sebelum kita ulas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Number 1. Surga Firdaus. Surga yang diciptakan dari emas merah dan diperuntukkan bagi orang yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya. Allah menciptakan surga Firdaus diperuntukkan bagi orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya. Kita tahu sendiri bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas beban yang ditanggungnya. Orang yang memelihara salat akan masuk ke surga Firdaus juga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus dan menjadi tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Dan orang-orang yang memelihara sholat, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Calon penghuni surga Firdaus yang lainnya yaitu orang-orang yang menghindari dari perbuatan sia-sia, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali pada istri-istri mereka juga akan diberi ganjaran surga Firdaus. Number 2. Surga Aden. Surga yang diciptakan dari intan putih dan diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman dan beramal soleh, banyak berbuat baik, sabar, menginfakkan hartanya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat 31. Amal apa yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi jaminan untuk masuk ke surga Aden? Calon penghuni surga Aden diantaranya adalah orang yang mencari keridhaan Allah, orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, serta orang-orang yang benar-benar bertakwa. Number 3. Surga Darussalam. Surga yang diciptakan dari yakut merah dan diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal soleh. Surga Darussalam akan dihuni oleh orang yang kuat iman dan Islamnya, orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya, menyiarkan agama Allah walaupun hanya satu ayat, memiliki makna yang besar dan ternyata bisa mendatangkan pahala dengan ganjaran surga. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan memimpin orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surat Yunus ayat 25. Number 4. Surga Naim. Surga yang diciptakan dari perak putih,
dan diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Surga Naim diciptakan Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang bertakwa pun akan bisa masuk ke surga Naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka bakal mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Pada intinya, orang yang beriman dan beramal soleh akan bebas memilih pintu surga yang mana yang ingin dia masuki. Number 5. Surga Khuldi, surga yang diciptakan dari marjan merah dan kuning. Kaum yang masuk ke dalam surga Khuldi adalah mereka yang selalu mematuhi perintah Allah. Perintah Allah sudah ada di dalam Al-Quran dan tertulis dengan jelas. Katakanlah, apa siksa yang seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan kediaman kembali mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Orang yang menjauhi larangan Allah juga akan masuk pada surga Khuldi, menjauhi godaan duniawi yang penuh dengan kenikmatan sesaat. Number 6. Surga Muqamul Amin. Tidak sembarang orang mampu memasuki pintu surga ini. Calon penghuninya adalah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkat muttaqin. Tingkat muttaqin adalah tingkatan ketakwaan seseorang yang paling tinggi. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang meyakini Allah dengan sepenuh hati, menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh dengan segala perintah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal tinggal dalam tempat yang aman, yaitu surga. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51. Number 7. Surga Ma'wa, surga yang diciptakan dari jamrud hijau dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beramal soleh, serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu. Surga Ma'wa adalah surga yang akan dihuni oleh orang yang beriman dan orang-orang yang takut akan kebesaran Allah. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka mendapat surga-surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 19. Orang yang menahan diri dari nafsu yang buruk serta mampu mengendalikan diri adalah orang yang dirindui surga Ma'wa. Orang yang paling kuat yaitu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain dengan kekuatan ototnya. Maka sesungguhnya surga Ma'wa lah tempat tinggalnya. Number 8. Surga Darul Muqamah, surga yang diciptakan dari permata putih dan diperuntukkan bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Kata Darul Muqamah berarti suatu tempat tinggal di mana di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa lesu. Surga ini diperuntukkan bagi kaum yang sering berbuat kebaikan, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pamrih dan imbalan. Calon penghuninya juga termasuk dalam orang yang jarang melakukan kesalahan. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Quran Surat Fatir ayat 34-35. Intinya, kedelapan pintu surga itu hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa serta senantiasa beramal soleh selama berada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Baginda Islam. Tahukah kamu jika neraka merupakan seburuk-buruknya tempat untuk kembali? Ketika orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka pun akan teriak.
Setiap orang yang ada di dunia ini pasti tidak mau mengunjungi tempat ini, walaupun hanya sebentar saja. Karena dahsyatnya siksa yang diberikan kepada para penghuni neraka. Tetapi Allah memberikan sedikit gambaran bagaimana keadaan neraka dan para penghuninya melalui hadis Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quranul Karim. Nah, berikut ini gambaran keadaan neraka menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Namun, sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Neraka Jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempatnya kembali. Seperti yang sudah kita bahas di atas, ayat ini merupakan ancaman bagi orang kafir, setan, dan lainnya. Mereka diancam akan memperoleh siksa Jahanam. Neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hanya untuk mengumpulkan bekal saat kembali pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Bekal itu berupa amal dan ibadah kita selama hidup di dunia. Di dalam akhirat kelak hanya ada dua pilihan tempat kembali, yaitu surga atau neraka. Jika kelak neraka yang menjadi tempat kembalinya kita, maka itulah seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Neraka begitu dalam. Di antara 7 tingkatan neraka, neraka yang paling pedih dan besar siksanya adalah neraka Jahanam. Mengapa disebut dengan neraka Jahanam? Jahanam memiliki arti sesuatu yang mempunyai dasar yang amat dalam, seperti disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah berikut ini. Kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Lantas Nabi bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Coba Anda bayangkan, batu yang dijatuhkan ke dalam neraka dan baru sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Hal ini membuktikan begitu dalamnya neraka. Neraka berteriak dan mendidih. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Sementara itu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika mendidihnya neraka disebabkan oleh orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan mendidihnya neraka digambarkan seumpama sebuah biji yang sedikit jumlahnya mendidih di dalam air yang sangat banyak. Demikian sedikit gambaran bagaimana keadaan neraka yang mendidih dan berteriak saat orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Neraka marah. Tahukah kamu jika neraka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat marah? Neraka marah pada orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya sampai hampir terpecah-pecah. Sebagaimana firman Allah, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Quran Surat Al-Mulk ayat 8. Ibnu Abbas berkata bahwa neraka hampir saja terpecah lantaran marah. Yang mempunyai perkataan sama dengan Ibnu Abbas adalah Al-Dhahak serta Ibnu Zaid. Saat orang kafir dimasukkan ke dalamnya, dia begitu marah. Lalu bagaimana siksaan yang akan menimpa orang kafir? Wallahu a'lam bishawab. Jahanam dibakar selama 3.000 tahun. Neraka merupakan tempat yang sangat-sangat panas. Saking panasnya, jika neraka terbuka sebesar lubang jarum saja, maka akan mampu membakar seluruh penghuni dunia karena saking panasnya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah menjadikan Jahanam, maka apinya dinyalakan selama 1000 tahun sampai tampak merah.
Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai kelihatan putih. Lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga terlihat hitam. Hingga sekarang neraka itu hitam serta gelap. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Panasnya api neraka 70 kali panas api dunia. Api neraka memiliki panas 70 kali lipat dari panas api yang ada di bumi ini. Bisa kamu bayangkan bagaimana rasa panasnya? Jika kita terkena api di bumi saja, kita sudah merasakan panas yang bisa membuat kulit kita melepuh. Lantas bagaimana jika kita terkena panas 70 lipatnya? Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai gambaran keadaan neraka menurut Al-Quran dan hadis. Agar kita mendapatkan syurganya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun baginda Islam dengan cara klik tombol subscribe